Hai guys, ketemu lagi sama Madam Riin. Nah, pada video kali ini Madam mau jelasin tentang cara kasih nama untuk alkel-alkel yang kompleks. Oke, sebelumnya kan kalian semua sudah tahu ya alkel itu apa. Jadi alkel ini adalah kelompok atom yang terletak di luar parent chain. Nah, alkel yang selama ini kita kerjakan di tata nama alkane yang basic itu kan antara dua ini saja kan, yaitu methyl atau ethyl. Nah, sebenarnya alkel itu nggak cuma dua ini ya, tapi ada juga yang lain, ada yang disebut dengan propyl, butyl, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita mau belajar untuk alkel-alkel yang start dari 3 atom ke bawah, jadi yang dari propyl sampai ke bawah. Nah, karena dari alkel-alkel tersebut, nama mereka itu nggak cuma satu, jadi bisa mengandung lebih dari satu nama. Kalau ethyl sama methyl ini nggak ada nama lain ya, jadi memang hanya metal ya metal gitu loh. Kalau C2H5 ya ethyl namanya. Tetapi untuk C3, C4, dan seterusnya, misalkan C3 sendiri, untuk alkel yang formulanya C3H7, namanya itu nggak cuma propyl, tapi ada juga namanya itu adalah isopropyl. Nah, bagaimana cara kita tahu alkel yang kita miliki ini propyl atau isopropyl? So, semoga melalui video ini kalian sudah bisa memahami cara memberikan nama-nama alkel yang kompleks. Yuk kita mulai. Oke, jadi alkel kompleks ini dimulai ya dari alkel dengan 3 karbon atau lebih. Jadi misalkan yang pertama ya, Madam ambil C3H7. Nah, tadi kan Madam bilang bahwa untuk C3H7 ini dia bisa memiliki dua nama, yaitu propyl dan isopropyl. Coba kalian lihat baik-baik perbedaannya apa. Oke, nah biasanya cara yang Madam lakukan untuk melihat ini propyl atau isopropyl adalah dengan melihat atom C yang directly link ke parent chain-nya. Misalkan ini parent chain ya yang Madam tulis dengan tinta biru, maka yang directly link ke parent chain-nya adalah CH2 kan, karena dia bondnya ke sini. Nah, sedangkan di isopropyl, atom C yang terikat ke parent chain itu adalah di CH-nya. Nah, itu cara yang Madam lakukan untuk membedakan ini isopropyl atau propyl. Ya, jadi kita lihat ke tempat yang terikat dengan parent chain. Jadi untuk alkel dengan formula C3H7, dia hanya punya dua variasi, yaitu propyl atau isopropyl. Oke, maksudnya ke parent chain ini seperti apa? Ini Madam sudah contohkan, ya. Jadi di sini Madam berikan dua buah senyawa, yang mana parent chain-nya juga Madam kondisikan lurus, baik atas maupun contoh yang bawah sama ya parent chain-nya karena memang sengaja dibuat sama. Nah, kemudian kan langkahnya biasa kita apa? Kita berikan penomoran kan? Di mana ketentuannya adalah alkel mendapat nomor paling kecil untuk di alkanes ya. So, numbering start from left or right hand side in this example. Jawabannya adalah bebas, yang mana aja boleh karena kedua arah itu sama. Misalkan Madam memilih dari kiri ya. So, ini nomor-nomor parent chain-nya, karena ini parent chain-nya sama, jadi nomornya juga sama. Oke. Nah, sekarang coba kalian lihat. Untuk kelompok atom ya, karbon dan hidrogen yang di luar parent chain, berarti yang di luar parent chain itu yang Madam kasih ini ya, tinta warna biru. Nah, ini disebut sebagai alkel kan? Cuma sekarang alkel itu kan punya nama. Maka namanya apa? Sekarang kalian analisa dulu. Alkel yang kamu miliki ini mengandung berapa atom karbon? Kalau dia 3, berarti kan namanya bisa 2 ya, yang tadi ya. Bisa sebagai isopropyl atau bisa sebagai propyl. Nah, membedakannya gimana nih? Jadi membedakannya sekali lagi Madam tegaskan adalah lihat ke atom C yang attach ke parent chain. Di sini yang attach ke parent chain pada contoh A adalah CH2. Maka kalau CH2 yang attach, maka namanya adalah propyl. Sedangkan kalau yang attach itu adalah si CH-nya, maka namanya adalah isopropyl. Jadi hanya ada dua variasi ini dan selalu pasti ya begini ya yang tempat attach-nya. Jadi tidak ada variasi lain. Oke, so nama utuh untuk contoh yang A itu akan menjadi 4, kemudian 4 propyl, okay, 4 propyl, and then heptane. Sedangkan yang di bawah akan menjadi 4 iso
isopropyl heptane. Oke, sekilas sama, hampir sama ya, tapi sebenarnya berbeda dari alkalnya. Nah, jadi untuk alkel-alkel yang sudah mengandung atom karbon 3 dan ke atas, itu kalau misalkan nanti suatu saat kalian diminta untuk menggambarkan suatu structure, misalkan ini adalah structure dari parent chain-nya, kita nggak pernah boleh singkat alkel yang C3 dan teman-teman yang ke bawah itu nggak boleh singkat sebagai C3H7. Kenapa? Karena di sini ini nggak jelas C3H7-nya itu sebagai propyl atau sebagai isopropyl. Jadi kalau nanti disuruh gambar, maka kalian harus memastikan untuk C3H7 ini gambarnya sebagai propyl atau isopropyl sesuai dengan permintaan soal itu apa. Oke ya. Nah, itu untuk yang C3H7. Nah, kemudian lanjut ya ke C4H9. Untuk yang alkel selanjutnya, C4H9 ini ternyata dia memiliki 4 variasi nama. Tuh lihat, ada 4 bagian. Nah, namanya ini beda-beda. Gimana nih cara kita mengingat untuk membedakan nama-nama alkel tersebut? Jadi kalau yang C3H7 dia punya 2 nama, C4H9 punya 4 nama. Gimana dengan alkel-alkel yang lain? Misalkan jumlah C-nya itu ada C9H sekian gitu loh. Nah, itu kan pasti variasinya akan lebih banyak lagi kan? Nanti selain kita belajar cara yang nama-nama yang khusus ini yang dimana kita harus hafal, nanti Madam akan ajarin teknik tanpa menghafal. Jadi kita menggunakan aturan seperti yang ada di alkane. Oke, kita lihat dulu ya nama-nama khususnya ya. Nah, untuk C4H9, contoh atas dan contoh bawah, ini tempat attach ke parent chain-nya kebetulan sama, yaitu sama-sama di CH2 kan, yang attach ke parent chain-nya. Lalu bagaimana cara membedakannya? Jadi untuk yang di atas ini dinamakan sebagai butyl, butyl ya, butyl. Sedangkan yang di bawah ini namanya adalah isobutyl. So gimana bedain butyl sama isobutyl? Jadi meskipun tempat attach-nya sama, yaitu sama-sama di CH2 ya. Nah biasanya yang Madam gunakan adalah gini. Kalau pada butyl itu change-nya itu normal. Normal itu maksudnya dia nggak punya branch yang lain. Dia benar-benar lurus. Ini kan lurus gitu ya. Nggak ada branch-branch-nya gitu. Nah, tetapi kalau misalkan pada isobutyl, itu dia ada branch-nya. Jadi kalau kalian lihat, misalkan kalian cari mana rantai terpanjang pada alkoholnya, kalian akan menemukan ada satu yang arahnya berbeda gitu loh ya. Jadi ini yang dinamakan sebagai isobutyl. Cara lain yang biasa Madam lakukan untuk mengingat, oh ini isobutyl loh namanya adalah Madam ingat tentang isopropyl. Jadi isopropyl itu kan tadi ya, yaitu bentuknya kayak gini, di mana tempat attach-nya itu adalah di CH-nya. Kemudian dari isopropyl ini Madam kemudian tambahkan satu CH2, maka dia akan menjadi isobutyl. Nah, itu biasa cara-cara Madam lakukan untuk mengingat nama-nama khususnya apa gitu. Nah, sisanya terserah kalian bagaimana cara kalian membedakan. So, di kedua contoh ini butyl dan isobutyl, sekali lagi Madam tegaskan bahwa perbedaannya itu terletak di tempat bentuk dari change-nya itu. Jadi pada butyl itu dia normal change, nggak punya branch, sedangkan pada isobutyl itu dia ada branch-nya. Persamaan keduanya adalah tempat attach-nya sama-sama di CH2. Alright? Oke. Untuk contoh yang ketiga dan keempat ini enak kita bedainnya. Kenapa? Karena tempat attach ke parent chain-nya itu C yang berbeda. Satunya CH, satunya C. Jadi benar-benar nampak perbedaannya. Untuk yang tempat attach-nya itu di CH, ini namanya adalah secondary butyl. Kita bisa singkat sebagai sec strip butyl kayak gini. Atau kita juga boleh tulis sebagai secondary. Nah, cuman kalau kita menggunakan kata secondary butyl, maka kita harus memberikan spasi ya. Oke. Biasanya Madam lebih hindari yang ada spasi, Madam lebih memilih yang di atas ini. Untuk penamaan, karena penamaan pada semua hidrokarbon dan senyawa organik pada umumnya itu memang dihindari ada spasi. Kemudian yang di bawah ini namanya adalah tertiary atau kita boleh singkat third butyl kayak gini. Boleh juga sebagai T strip butyl atau juga boleh gunakan kata panjangnya yaitu tertiary tapi kita spasi ya, butyl. So, di antara tiga pilihan nama ini biasanya lebih memilih yang atas dan bawah. Yang ketiga agak jarang gitu loh. Nah, kenapa namanya secondary dan tertiary butyl?
Oh ya, sebelumnya, kenapa ini nggak ada S-butyl gitu ya? Jadi sebenarnya penggunaan S-butyl ini sangat dihindari, karena S sendiri itu di dalam kimia ada pengertiannya tersendiri, karena dia berkaitan dengan rotasi ya, jadi biasanya dihindari nih penggunaan S-butyl. Makanya cuma ada 2 nama saja yang Madam berikan. Nah, alasannya kenapa dia secondary dan tertiary itu sebenarnya terletak di penggolongan karbon berdasarkan jumlah atom karbon lain yang diikat. Kalau kalian masih ingat di pelajaran yang primary karbon, secondary karbon, dan lain sebagainya. Jadi ini disebut secondary, kenapa? Karena tempat attach-nya ke parent chain, yaitu si CH, CH ini mengikat 2 C lain, yaitu CH2 dan si CH3. Karena dia mengikat 2 C lain di alkylnya ya, maka kan dia disebut sebagai C sekunder. Makanya disebut secondary butyl gitu loh. Nah, hal yang sama juga di tertiary butyl ya. Kenapa dia disebut tertiary butyl? Ya karena dia mengikat 3 buah C lain. Oke. Nah, ini penamaan khusus untuk alkyl-alkyl start dari C3 dan C4 ke bawah. Nah, ini untuk penggunaannya ya di parent chain. Jadi, tadi ya cara kita bedain. Jadi ini kebetulan sengaja juga dibuat parent chain-nya itu semua sama panjang dan penomorannya juga sama ya. Sama seperti yang di atas. Nah, bedanya adalah hanya alkyl-alkylnya doang. Jadi sekali lagi, cara kalian ingat biasanya Madam melihatkan ke tempat attach-nya. So, untuk yang pertama ini, contoh yang A ya. Oke, contoh yang A dan B, sekali lagi kan, kita lihat tempat attach. Kalau tempat attach-nya sama-sama CH2, maka lihat shape dari si alkyl tersebut. Kalau dia nggak ada branch-nya, maka ini dipastikan butyl namanya. Tapi kalau dia ada branch-nya, maka ini adalah isobutyl. Gitu ya. Nah, sisanya ya ini yang gampang kita bedain. Kalau dia CH pasti dia secondary butyl. Terus kemudian kalau dia C dia pasti tertiary butyl. Gitu. Oke, ini third butyl. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana kalau alkylnya itu seperti ini. Seperti di contoh ini. Oke, sekarang langkahnya kita cari dulu ya parent chain dari contoh yang A ini. Nih, kita diberikan senyawa yang jauh lebih kompleks daripada sebelum-sebelumnya. Maka cari dulu parent chain-nya. Nah, kebetulan Madam sudah cari sebelumnya ya. Jadi parent chain-nya ini ya. Nih. Terus ke bawah ya. Kemudian kita lanjutkan ke bawah lagi. Oke. Nah, kemudian setelah kita udah menemukan yang terpanjang, selanjutnya adalah kita berikan penomoran dengan catatan alkyl terdekat. Oke, sekarang kalian lihat 2 ujung dulu ya. Jadi 2 ujung kita kan dari kiri atas atau dari kanan bawah ya. Sekarang misalkan Madam start dari kiri atas dulu, kita akan dapat alkylnya di nomor berapa? 5, 6, 7, 8, 9 ya. Alkyl pertama itu ketemu di nomor 3 yang adalah si ethyl. Oke. Sedangkan kalau Madam mulai dari bawah ya. Perhatikan yang warna warna kuning aja ya. Orange aja deh biar nampak bedanya. Kalau misalkan Madam penomorannya dimulai dari kanan bawah, maka ini kan nomor 1 ya. Loh, kok masih merah? Oke, ganti warna biru aja ya. Ini 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ternyata kalau dari yang merah ya. Merah kita dapat alkyl pertama kali ketemu di nomor 3. Yaitu si ethyl namanya. Kemudian kalau kita gunakan yang warna biru, dimulai dari biru, kita juga ketemu alkyl pertama kali nomor 3, tapi nama alkylnya itu metal. Meskipun ada 2 ya, tapi tidak dipengaruhi oleh itu, tapi kita lihat ke namanya. Nah, sesuai dengan aturan yang sudah kita pelajari ya sebelumnya ya, jadi kalau untuk alkyl yang bersaing di nomor yang sama, maka kalian pilih alkyl yang huruf depannya itu muncul duluan di alphabetical series. So, dari sini kita akan, sudah obvious banget kan, berarti kita akan pilih penomoran yang berwarna merah atau yang dari kiri atas. Jadi Madam hapus ya penomoran yang warna biru ini, supaya tidak membingungkan nanti. Oke, dah. Sekarang setelah kita udah tahu nih, penomorannya nih dari kiri.
Nah, maka kamu akan menemukan alkel mol kan? Oke, jadi ini alkel pertama kita ya, yaitu etal. Kemudian alkel kedua kita adalah ini semua, lihat. Oke, kemudian alkel yang ketiga itu adalah ini. Dan yang keempat berarti sebelahnya. Nah, jadi di contoh ini ada 4 buah alkel. Untuk CH3, kalian pasti sudah familiar dong ya, namanya adalah metal, betul ya? Nah, bagaimana dengan alkel yang ini nih, yang ada di nomor 5? Apa namanya nih kalau alkelnya sekompleks ini? Nah, jadi kalau untuk alkel yang kompleks, kan ini kita nggak tahu nih hafalannya apa kan, karena tadi Madam cuma ajarin sampai yang tertiary butyl. Ini namanya apa? Nah, kalau pakai hafalan mungkin akan terbatas ya, kalau kalian diberikan yang di luar yang perlukan hafal. Tapi sebenarnya ada teknik lain yang bisa kita lakukan, supaya kita nggak perlu hafalkan nama khususnya, tapi kita bisa menerapkan dengan aturan yang ada. So, aturan itu seperti ini. Persis seperti kita memberikan nama pada alkin. Kita ambil contoh di ini ya, dari isopropyl dulu. So, selain namanya isopropyl, ada nama lainnya. Caranya adalah kayak sebelumnya. Jadi kita akan cari, jadi atom karbon yang terikat langsung ke parent chain itu selalu kita kasih dia sebagai nomor 1. Nah, dari dia kemudian kita cari rantai terpanjangnya. Kalau dia nomor 1, nomor 2-nya mau di mana gitu loh. Nah, ini kan berarti bebas ya, mau ke bawah bisa atau ke kiri bisa. Berarti kita mau pilih yang mana terserah. Misalkan Madam pilih yang ke kanan, maka ini jadi rantai terpanjang alkelnya. Nah, kemudian dari alkel tersebut, jadi kita nggak lihat lagi parent chain-nya ya, kita pisahin dari parent chain. Dari alkel tersebut ada cabang lain nggak yang teramati? Ternyata ada ya. Jadi ada cabang dalam cabang, atau ada alkel dalam alkel. Ya, dan ternyata ada alkel itu terletak di nomor 1. Maka namanya menjadi 1 strip metal, karena alkelnya itu metal. Kemudian parent chain-nya kan ada 2. Tapi karena dia alkel, maka namanya menjadi 1 metal ethyl. Gitu. Nah, ini adalah nama lain dari isopropyl. Oke? Nah, mungkin masih belum paham, coba kita lanjut ke contoh yang lain-lain ya. Oke, sekarang coba ini nih, contoh yang kedua. Hapus dulu. Oke, nah contoh yang kedua sama, langkahnya sama persis. Jadi C yang attach ke parent chain selalu berikan nomor 1. Nah, dari dia, kamu carilah rantai terpanjangnya. Nah, ini mau kemana? Nomor 2 dan nomor selanjutnya itu mau kemana? Mau lurus atau mau belok ke bawah? Terserah kita kan, yang penting yang terpanjang. Nah, di kasus ini, Madam lihat, oh ternyata lurus aja deh. Karena dapat 3C, mau belok juga sama 3C, tapi lebih gampang lurus aja ya pengamatannya kita. So, ini nomor 2, ini nomor 3. Nah, sama, sebutin dulu alkelnya. Alkel dalam alkelnya yang mana? Ini nih, yang di luar parent chain alkel. Terletak di nomor berapa? Oh, nomor 2. Berarti kita tuliskan 2 strip metal. Lalu parent chain-nya namanya apa? Karena ada 3, maka namanya adalah propyl. Kok propyl? Iya, karena itu parent chain yang berasal dari alkel. Oke, jadi selain isobutyl, kamu boleh menuliskan namanya sebagai dual metal propyl. Setara ya, nggak disalahkan. Oke, gimana dengan yang ketiga nih? Apa nama lain dari secondary butyl? Sama kan langkahnya ya, ini kasih nomor 1, terpanjangnya sekarang coba pikir, mau ke kiri atau ke bawah? Kalau ke kiri, kamu bisa dapat 3 buah karbon. Tapi kalau kamu ke bawah, ini nomor 2-nya, kamu hanya dapat 2 karbon. Tentu kita akan memilih ke kiri dong, betul ya? Jadi ini nomor 2 dan ini nomor 3, so ini parent chain-nya. Nah, selanjutnya, baru kita tuliskan kalau dia punya alkel di nomor berapa. Jadi namanya adalah 1 strip metal dan diakhiri dengan propyl karena dia ada 3. So, this is the other name of secondary butyl. Oke, last ya. Nah, ini sama, 1-nya dari dia, 2-nya mau kemana? Bisa bervariasi kan? Bisa ke kiri, bisa ke atas, bisa ke bawah. Ternyata sama panjang toh? Nah, kalau dia sama panjang udah nih, gampangnya lurus aja, biar nampak. Nah, so namanya adalah nomor 1, ternyata ada 2 cabang kan? Ada 2 metal kan yang terikat. Maka ingat pengulangannya ya, kalau dia sejenis kita akan tuliskan nomornya 2 kali, dan namanya kita kasih awalan D.
untuk menunjukkan bahwa ada 2 gitu. Tulisnya salah. Dimethyl ethyl ya. So, ini nama lain dari tertiary butyl. Oke. Kira-kira bisa dipahami? Kalau kalian sudah bisa teknik yang ini, maka pasti bisa namain alkel yang berikut ini, yang kompleks ini loh. Apa nih namanya? Oke, sekarang coba lakukan dengan langkah-langkah yang sama. Kita akan cari dulu parent chain dari alkel kita. Nomor 1 selalu start dari C yang terikat langsung ke parent chain. Berarti yang ini kan nomor 1-nya. Nomor 2-nya kamu mau kemana? Mau lurus atau mau naik ke atas? Intinya adalah cari yang terpanjang. Nah, ternyata ini sama ya, baik lurus maupun ke atas akan sama-sama dapat 4 buah karbon. Kompat, jangan lupa, ini C2H5 itu adalah jumlah C-nya udah 2 ya, jadi kita hitung 2 kali. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kemudian dari sana, berarti ini parent chain alkel kita. Lalu kita lihat apakah ada alkel dalam alkelnya, maksudnya ada branch-nya nggak? Ternyata ada ya ini ya. Terus namanya apa? Namanya adalah ethyl. Nah, sekarang kita namain dulu secara lengkap alkel yang kompleks tersebut. Berarti namanya adalah kurung ya, untuk alkel dalam alkel kita kurung. Yaitu di nomor 2 ada ethyl, dan terpanjang alkel kita ada 4, yaitu butyl. Gini ya, oke. Nah, sekarang semua alkel udah kita kasih nama. Nah, bagaimana susun namanya nih? Jadi susunnya adalah sesuai alfabet. Nah, kalau untuk the real alkel kan, jadi alkel biasa itu kan kita lihat huruf terdepannya, huruf di depannya apa. Berarti ini ethyl yang kita bandingkan. Kalau dari methyl berarti M. Kalau dari alkel kompleks yang mana? Tetap dari huruf pertamanya. Jadi E-nya yang dilihat. Oke. Nah, sekarang ada 2 buah yang dimulai dari E nih. Ethyl dulu atau ethyl butyl dulu. Nah, kalau huruf awalnya sama, kita akan ke huruf-huruf berikutnya sampai kita menemukan perbedaan pertama. Gitu. Karena ini kan persamaannya sampai ke L ya. Ini sampai ke L, cuma dia ada B, maka ini pasti belakangan nih. Berarti ethyl duluan. Maka kita akan tuliskan 3 strip ethyl. Kemudian dilanjutkan dengan baru dia ya. Di nomor 5 kan? Nih, di nomor 5 ya dia. Alkel ini. Berarti 5 strip buka kurung ya. Jadi alkel dalam alkel penulisannya buka pakai kurung. 2 strip ethyl butyl. Baru diikutin alkel yang selanjutnya, yaitu di nomor 6 dan nomor 7. Kita punya di methyl. Baru tidak ada alkel lagi, maka diakhirin dengan parent chain-nya. 9 berarti nonen. Maka ini adalah nama senyawa kita. Nah, untuk yang bahasa Indonesia berarti kan tinggal ganti aja ya akhirannya menjadi il gitu ya, atau dan alkana berarti nonana gitu ya. Oke. Nah, ini contoh yang pertama. Oke, cukup kompleks memang ya. Nah, kita lihat ke contoh yang kedua nih, sama. Kita cari parent chain-nya yang mana. Kebetulan parent chain yang sudah Medan temukan pada contoh yang kedua ini adalah lurus. Oke, kemudian kita akan kasih nomor di mana alkel terdekat yang kita pilih. Kalau dari kiri dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Medan ketemu alkel pertama kali di nomor 5, kalau dari kiri. Kalau dari kanan, kita dapat alkel di nomor 1, 2, 3, 4. Nah, tuh. Tentu kita akan memilih dari kanan, karena kita ketemu alkel di angka paling kecil, nomor 4, right? Lanjutkan, ini 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke. Nah, berarti ini adalah alkel-alkel kita. Lihat, alkel yang pertama. C-nya 2, hanya 5. Berarti ini apa? Ethyl ya, namanya. Nah, sekarang alkel yang berikutnya. So, lihat. C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau C-nya udah 5, berarti kan dia udah mulai dari C3 ke bawah nih. Ya, berarti dia namanya bisa macam-macam. Nah, cara kasih namanya persis kayak tadi kan. Jadi, atom C yang attach ke parent chain secara langsung, kita kasih nomor 1. Berarti yang mana? Yang ini ya. Nih, C ini. Karena dia yang attach langsung ke parent chain-nya. Berarti dia yang dikasih nomor 1. Medan pakai warna biru ya untuk membedakan. 1.
Nah, nomor 2-nya kalian yang memilih. Mau kemana? Yang penting cari rantai yang paling panjang. Berarti Madam pilih ke bawah dong, supaya dapat lebih panjang kan? Karena kalau ke kiri atau ke kanan kita hanya dapat 2C. Nah, kalau sudah, berarti maka kita dapatlah namanya kan? Ada apa tuh di nomor 1? Yaitu ada 1,1 strip di metal propel. Itu nama alkel yang kompleks ini. Nah, kalau sudah, maka tuliskanlah nama senyawa ini secara utuh. Kayak biasa, kita akan susun dulu sesuai dengan alphabetical series. Jadi, kalau untuk alkel yang biasa, huruf pertama ya. Untuk alkel kompleks, itu juga huruf pertama. Dan bedanya di sini, kalau alkel biasa kan di tritetra kita nggak lihat. Nah, tapi kalau di alkel kompleks, itu awalannya kita pertimbangkan. Jadi, kayak di tritetra itu kita lihat. So, di sini kita membandingkan antara E sama D. Maka yang muncul duluan secara alfabet adalah si D. So, kita akan tuliskan 5 strip 1,1 strip di metal propel. Kemudian diikutin 4 ethyl, baru parent chain-nya yang adalah nonen. Oke, so ini namanya ya. Oke, kira-kira bisa membantu ya untuk kalian memahami penamaan untuk alkel-alkel yang kompleks. Sebenarnya penamaan alkel kompleks ini tidak hanya sebatas ini, nanti bisa banyak lagi. Gimana kalau alkel kompleksnya itu ada lebih dari 1, terus dia sejenis. Nah, itu banyak banget aturan-aturan lain. Tapi untuk di video ini cukup sampai di sini dulu. Yang paling penting adalah kalian bisa memberikan nama dulu untuk alkel-alkel yang kompleks tadi. Oke, semoga bisa membantu ya untuk memahami tentang ini. Jikalau ada pertanyaan, kalian boleh langsung tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen ya. Oke, so terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye semuanya.